kegiatan pengajian Zoomiyah KBPI, dan tentu kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, juga para tabi'in, kaum mukminin mukminat yang mudah-mudahan istiqomah dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Anda Yuda yang saya hormati, wabil khusus Al-Ustadz Yani, pada pengajian subuh kali ini, pengajian yang 145 ya, mau lihat. Ya, betul Pak. 145, insya Allah, ya alhamdulillah, yang akan memberikan materi adalah Pak Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Yani, yang akan mengambil tema pada Jumat kali ini adalah bentuk-bentuk melampaui batas. Ya. Biasanya beliau ini tema yang diberikan menjadi salah satu tema bukunya. Ya. Beliau sangat produktif menulis buku. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pengajian ini, marilah kita membuka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustadz Ahmad Yani dipersilakan, ya, karena beliau sudah paham waktunya. Monggo langsung Pak Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita bersyukur pada pagi ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho kepada kita semua dan kita mendapatkan manfaat dari pertemuan kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para penerusnya. Sebagai manusia, salah satu yang harus kita sadari adalah bahwa kita ini punya keterbatasan. Keterbatasan dalam banyak hal. Karenanya ini kalau tidak disadari, manusia cenderung menjadi berlebihan. Berlebihan dalam banyak hal. Nanti kita akan bicarakan. Kemudian Islam itu agama yang pertengahan. Umatnya namanya ummatan wasatan. Umat yang pertengahan. Oleh karenanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bersikap, bertindak yang berlebihan. Karenanya kita perlu membicarakan, kita ini jangan berlebihan, jangan melampaui batas dalam hal apa saja. Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan setidaknya ada 5. Jangan berlebihan, jangan melampaui batas dalam 5 hal.
Yang pertama adalah dalam berperang. Perang itu meskipun kita tidak suka, dia terjadi sepanjang zaman. Selalu ada yang namanya peperangan. Bisa dalam skala kecil, perang antar suku, perang antar kampung, perang antar pelajar, antar pemuda yang dikenal dengan istilah tawuran, sampai perang-perang besar yang melibatkan satu negara dengan negara lain, bahkan beberapa negara dengan suatu negara. Nah, meskipun Islam itu datang dengan membawa kedamaian, perang itu kadang-kadang tidak bisa dihindari. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus menyiapkan pasukan perang ketika orang-orang kafir dari Mekah sudah berangkat menuju Madinah untuk memerangi kaum muslimin, maka meletuslah yang disebut dengan perang Badar. Dan begitulah seterusnya, perang demi perang terjadi sampai dengan hari ini. Tapi kalau berperang jangan berlebihan. Sehingga disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 190, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Bagaimana bentuknya itu? Dulu ketika melepas pasukan perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, kalian jangan membunuh orang tua mereka, jangan membunuh wanita-wanita mereka, jangan membunuh anak-anak mereka, jangan bunuh binatang ternak mereka, jangan rusak tanaman-tanaman mereka, jangan rusak rumah ibadah mereka. Nah, itu lihat. Perang yang biasanya apa saja boleh, ternyata ini juga diatur ada yang tidak dibolehkan. Sedapat mungkin dihindari. Maka perang pada zaman sekarang menjadi sulit karena perangnya menggunakan teknologi persenjataan. Itu yang pertama. Maka kalau orang misalnya membunuh dalam perang itu, ya sudah. Orang kafir yang menjadi musuh sudah mati, ya sudah. Jangan udah mati masih dipotong-potong badannya, tubuhnya, mayatnya. Jangan, itu namanya berlebihan. Dulu ada orang kafir perang, namanya perang Uhud dengan kaum muslimin. Hindun memang sudah sangat dendam kepada kaum muslimin atas kekalahan perang Badar. Maka Hindun siapkan orang khusus, seorang budak yang diiming-iming untuk dibebaskan kalau dia berhasil membunuh Hamzah. Nah, ketika perang akan berkecamuk, dia masih mengatakan, kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, kamu bukan hanya bebas, tapi seluruh perhiasan yang melekat di tubuhku ini semuanya untuk kamu. Semangat itu budak. Dia berhasil membunuh Hamzah. Apa yang dilakukan oleh Hindun sebagai tanda kegembiraan atas wafatnya Hamzah, paman Nabi, itu dibuka tubuhnya. Lalu diambil jantungnya, dikoyak-koyak, digigit-gigit. Nah, ini namanya berlebihan. Seorang muslim tidak boleh begitu. Jadi, perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, Allah tidak suka.
pada orang yang melampaui batas. Itu pertama. Yang kedua adalah berlebihan dalam makan dan minum. Kita tahu makan, minum adalah kebutuhan kita. Silakan kita mengkonsumsi sesuatu yang prinsipnya adalah halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Tapi ternyata mengkonsumsi sesuatu itu pun harus dibatasi. Kenapa? Kita memang terbatas dalam menikmati sesuatu. Ya, contoh saja, kita ini punya uang 1 juta rupiah, lalu masuk ke restoran Padang yang paling enak. Apa yang ada di situ dijejer di meja. Sesudah dijejer di meja, apa bisa kita makan semua? Bayar bisa. Uang 1 juta masa nggak cukup untuk membayar makanan semeja. Tapi bisa nggak kita menyantapnya semuanya? Itu tidak bisa. Karena kita punya keterbatasan. Daya tampung perut kita juga terbatas. Apalagi diajarkan kepada kita, perut ini diisi untuk makanan yang dikonsumsi itu sepertiga. Sepertiganya buat air, sepertiganya lagi buat udara. Jadi jangan penuh dengan makanan. Oleh karenanya, di dalam surat Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, Ya Bani Adam, wahai manusia. Ini bukan ya ayyuhallazina amanu. Bukan hai orang beriman, tapi hai manusia. Hai manusia. Semua. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaianmu yang baik ketika hendak ke masjid. Jadi kalau ke masjid, gunakan pakaian yang baik. Pakaian yang baik itu pakaian yang menutup aurat dan memenuhi standar kesopanan. Kesopanan di suatu masyarakat, di suatu daerah. Ambil pakaianmu yang baik. Dan setiap kali mau ke masjid. Wakulu washrobu, makan dan minumlah kamu. Ini makan minum bukan cuma boleh, tapi makan minum itu disuruh. Sehingga fi'ilnya itu fi'il amr, kata kerja perintah. Wakulu washrobu, makan dan minumlah, pakailah. Tapi wala tusrifu, jangan kamu berlebihan. Kenapa? Innahu la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka kepada orang-orang yang berlebihan. Nah, ternyata sekarang ini penyakit banyak orang itu bukan karena kekurangan, tetapi karena kelebihan. Kelebihan kolesterol, kelebihan gula, dan sebagainya. Maka jangan berlebihan dalam urusan makan dan minum. Yang ketiga, jangan berlebihan, jangan melampaui batas dalam masalah hukum. Dalam masalah hukum. Bagaimana maksudnya jangan melampaui batas dalam masalah hukum? Yakni jangan mengharamkan yang halal, jangan menghalalkan yang haram. Yang haram tetap dikatakan haram, yang halal dikatakan halal. Kalau memang itu sudah jelas status hukumnya. Sedangkan masalah-masalah baru yang belum ada kepastian hukumnya, itu diperlukan namanya fatwa. Fatwa. Ada fatwa yang sifatnya perorangan.
seorang ulama mengatakan tentang hukum secara pribadi, perorangan. Fatwanya Ustadz Abdul Somad, fatwanya Ustadz Adi Hidayat, fatwanya Yusuf Qaradawi, dan seterusnya. Terus ada fatwa yang sifatnya kelompok, kelembagaan. Sehingga ada majelis tarjih di Muhammadiyah, ada bahsul masail di NU, ada komisi fatwa di MUI. Nah, sesuatu yang sudah jelas halalnya jangan diharamkan. Kalau diharamkan, maka itu namanya melampaui batas. Dulu ada sahabat yang sedang pergi, bepergian. Lalu kalau makan daging, dia merasa hasrat seksualnya meninggi, muncul besar. Padahal dia sedang bepergian, nggak ada istri. Sehingga melampiaskan hasrat seksual menjadi sulit. Maka dia kemudian mengatakan, kalau begitu saya haramkan daging buat saya. Maka atas peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Ma'idah ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Janganlah kamu haramkan yang baik-baik apa yang dihalalkan. Wala ta'tadu, dan janganlah kamu berlebihan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang melampaui batas. Mohon maaf sebentar, saya mau ambil charger dulu. Ya. Ya, jangan. Karena itu jangankan sahabat, Nabi juga tidak boleh mengubah-ubah hukum, yakni mengharamkan apa yang halal atau sebaliknya. Ini ada kasus. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sore hari, habis asar sampai maghrib, biasanya beliau mendatangi semua istrinya
kalau tidak ada kesibukan, nggak ada urusan lain. Katakanlah habis sholat asar jam 3:30 sampai jam 6 maghrib. Itu didatangi semua istrinya yang jumlahnya ada 9. Jadi kalau dihitung rata-rata kira-kira Nabi menjatah waktu 15 menit. Datang ke sini 15 menit, datang lagi ke tempat lain 15 menit, dan seterusnya begitu. Waktu itu Nabi ke rumah Zainab. Zainab itu dulu dinikahi Nabi sebagai janda dari Zaid bin Harithah. Nanti dari rumah Zainab ke rumah Hafsah. Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab. Lalu nanti dilanjutkan lagi ke rumah Aisyah. Aisyah itu anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar, Umar itu mertua. Sedangkan Utsman dan Ali itu menantu. Nah, Zaid bin Harithah itu anak angkat Nabi. Nabi menikah dengan mantan istrinya, jandanya Zaid, yaitu Zainab. Ketika Nabi ke rumah Zainab, ternyata Zainab itu melontarkan masalah yang menyebabkan pembicaraan jadi lama. Hafsah bertanya-tanya, Rasul kok belum juga datang? Apa dia ke rumah Aisyah dulu? Maka dia kemudian pergi ke rumah Aisyah, mau bertanya, Rasul udah ke sini? Loh kok nanya begitu? Bukannya ke rumah kamu dulu mestinya? Iya, mestinya ke rumah saya dulu, tapi belum datang. Kali gitu dia ke sini dulu. Oh, belum. Lah, kalau ke rumah saya belum, ke rumah kamu belum, berarti masih di sana dong. Di rumah Zainab. Wah, nggak adil nih kalau begini, kelamaan. Maka Hafsah pulang. Ya sudah, saya permisi. Nah, di rumah Zainab, Rasul masih melakukan pembicaraan karena memang masalah yang dibahas itu menyita waktu. Selesai pembicaraan, Zainab masih menyuguhi minuman berupa madu. Nabi minum itu madu. Sesudah itu Nabi nggak kumur-kumur lagi, langsung pamit mau ke rumah Hafsah. Sampai di rumah Hafsah, Assalamualaikum, dijawab. Kemudian dibukakan pintu, Rasul masuk. Rasul kemudian mencium Hafsah, Hafsah mencium Rasul. Waktu mencium itulah aroma mulut Nabi tercium bau madu. Bukan bau rokok. Bukan bau rokok. Kadang-kadang suami maunya dicium sama istri. Tapi aromanya bau rokok. Kan istrinya jadi heran. Ini nyium laki apa nyium asbak? Nah, ya Rasul, mulut engkau bau apa itu? Bau magofir ya? Magofir itu sejenis minuman yang tidak baik. Bukan minum magofir yang benar aja. Masa saya minum magofir? Tadi di rumah ya sebenarnya Hafsah kan tahu itu bau apa, cuma dia mau nyindir aja. Tadi di rumah Zainab, saya disuguhi madu. Jadi bau madu, bukan magofir. Oh, pantas enak di sana. Pantas lama di sana, enak rupanya. Engkau dikasih madu segala. Lalu, kalau kamu, ya kalau emang gara-gara madu juga nggak apa-apa. Enggak, kamu kok nggak percaya. Nah, kalau kamu nggak percaya, mulai sekarang saya haramkan madu buat saya.
Begitu. Ini juga nggak boleh Nabi ngomong begitu. Karena madu itu halal. Maka diturunkanlah surat At-Tahrim ayat 1. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang aku halalkan hanya karena engkau mengharap ridho dari istrimu supaya istri tidak marah. Enggak boleh begitu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu yang ketiga. Jangan berlebihan dalam masalah hukum, yakni menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nabi sekalipun nggak boleh. Yang keempat adalah berlebihan dalam ibadah. Ini juga tidak dibolehkan. Berlebihan dalam ibadah. Kalau saya sih tidak khawatir. Kita ini tidak ada yang berlebihan dalam ibadah. Yang ada kurang. Jangan berlebihan dalam ibadah. Kalau dulu sahabat ada yang begitu, berlebihan dalam ibadah. Contohnya apa? Dulu ada 3 orang sahabat datang ke rumah Nabi. Ternyata Nabi nggak ada di rumah. Yang ada Aisyah, istri. Lalu mereka bertanya kepada Aisyah, tolong dong ceritakan, jelaskan kepada kami bagaimana ibadahnya Nabi. Kata Aisyah, biasa-biasa aja, kalian juga udah pada tahu. Ya, engkau ini kan hidup bersama Nabi, yang bisa jadi ada hal-hal yang belum kami ketahui. Biasa saja, kalian semua udah pada tahu. Tapi karena terus didesak, akhirnya Aisyah menjelaskan, Nabi itu kalau malam tidur, tapi juga bangun untuk sholat tahajud. Kalau siang puasa, tapi juga berbuka, enggak tiap hari berpuasa, dan begitulah seterusnya. Oh ya sudah, kalau gitu kami permisi. Nah, mereka pulang. Di tengah jalan, yang satu nyeletuk. Nabi itu ibadahnya sedikit ya. Kirain gitu kalau tahajud semalam suntuk, tiap hari berpuasa. Ternyata segitu aja Nabi ibadahnya. Kata yang satu, ya wajar aja Nabi ibadah cuma segitu. Beliau kan sudah dijamin masuk surga. Kalau kita kan gak ada jaminan apa-apa. Ah, masa iya begitu? Kata yang satu lagi. Dan lebih baik kita cari di mana beliau berada, nanti kita tanya. Akhirnya mereka cari di mana Rasul berada, ketemu, lalu mereka mengatakan, ya Rasul, kami ini ingin menjadi orang yang hubungan kami dekat dengan Allah. Makanya kami mau sholat saja. Kalau malam nggak mau tidur, mau sholat saja. Ya Rasul, kami ini mau menjadi orang yang selalu menjaga kesucian jiwa kami. Makanya kalau siang kami mau puasa saja. Tiap hari kami mau puasa. Lalu kata yang satu lagi, ya Rasul, kami ini mau berjuang di jalan Allah. Kami tidak ingin ada hambatan dalam perjuangan. Hambatan itu biasanya istri dan anak. Maka kami tidak ingin menikah. Kami tidak mau menikah. Nggak mau punya istri, nggak mau punya anak. Apa kata Nabi? Kalian jangan begitu. Saya ini adalah orang yang paling takwa. Saya kalau malam tidur tapi juga tahajud. Saya kalau siang puasa tapi juga berbuka. Bahkan saya berjuang di jalan Allah tapi juga saya menikah. Saya punya istri dan saya punya anak. Disitulah kemudian Nabi mengatakan an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golongan. Jadi jangan berlebihan dalam ibadah. Dulu sahabat itu kalau malam sholat tahajud itu sampai berlama-lama. Sholat tahajud itu kan sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam itu dari jam 1 atau dari setengah 2
sampai jam subuh, menjelang subuh. Tahajudnya lama, bacaannya panjang. Sampai-sampai ada yang bengkak kakinya, melebar telapak kakinya. Bahkan ada yang sampai khawatir ngantuk lagi sholat, oleng jatuh. Untuk mencegah jatuh, itu sebelum sholat sampai pasang tali, tambang. Bukan tambang batu bara, tambang. Nah, itu Allahu Akbar, nanti tambang itu, tali itu ada di sela-sela ketiaknya. Nanti kalau ngantuk, oleng enggak jatuh, karena ada tali. Nah, begitu. Nah, ini sudah sampai pada tingkat berlebihan. Kalau begini jadinya namanya berlebihan. Maka Allah turunkan surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu semampumu, seoptimal mungkin, tapi jangan berlebihan. Kalau mau takwa, wasma'u, dengarlah, wa'ati'u, taatilah, wa'anfiqu khairan li anfusikum, berinfak untuk kebaikan diri. Jadi yang keempat, jangan berlebihan dalam ibadah. Yang kelima adalah berlebihan dalam masalah seksual. Ya, berlebihan dalam masalah seksual itu berarti melakukan perzinahan. Orang jangan melakukan perzinahan. Apalagi yang disebut dengan homo, lesbi, itu masuk kategori berlebihan. Yang itu dilakukan oleh umatnya Nabi Lut. Dalam konteks sekarang juga banyak orang yang melakukannya. Dengan kata lain, melampiaskan keinginan seksual dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, itu namanya berlebihan. Itu makanya Nabi Lut, umatnya itu disebut kaumum musrifun. Kaumum musrifun. Itu di dalam surat Al-A'raf ayat 80 dan 81. Disebut sebagai umat yang kaum yang berlebihan dalam masalah seksual. Allah Subhanahu wa taala membolehkan, ya, karena manusia punya hasrat seksual dan Allah yang menciptakan lebih tahu manusia punya hasrat seksual, maka hasrat seksual itu boleh dilampiaskan. Nah, untuk itu orang harus menikah. Jadi satu-satunya cara untuk menghalalkan hubungan seksual itu adalah melalui pernikahan. Seks tidak jadi halal dengan suka sama suka. Seks tidak menjadi halal dengan cara bayar kepada pelacur. Seks tidak jadi halal dengan pemerkosaan. Jadi seks itu halalnya cuma dengan jalur pernikahan. Maka melampiaskan hasrat seksual dengan diri sendiri pun tidak boleh. Dengan onani atau masturbasi. Dengan tangannya sendiri, itu juga tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Karena itu semua merusak kejiwaan. Mengganggu kejiwaan seseorang. Ini bentuk-bentuk melampaui batas yang jangan sampai kita lakukan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayat-ayat ini agar manusia menjaga keseimbangan di dalam hidup yang disebut dengan tawazun, keseimbangan, sehingga tidak lebih ke sana, tidak lebih kemari, tapi ada keseimbangan, tidak berlebihan. Untuk itulah maka semua kita harus mampu mengontrol diri kita sendiri, sehingga kita
tidak berlebihan dalam berbagai hal. Yang bisa jadi bisa kita kembangkan. Pembicaraan ini, misalnya jangan berlebihan dalam cinta, jangan berlebihan dalam benci, karena kadang cinta berlebihan sehingga kita tidak siap untuk berpisah dengan apa yang kita cintai. Begitu juga benci, jangan berlebihan dalam benci, karena dia kita benci dengan sebab dosa yang dilakukan. Tapi kan dia sekarang sudah taubat. Karena sudah taubat, mestinya kita cintai lagi. Tapi kita masih terus saja membencinya. Padahal Allah sudah mencintainya. Allah cinta sama orang yang taubat dan membersihkan diri. Tapi kita masih benci pada orang itu. Itu contoh-contohnya. Baik, saya batasi diri. Saya persilahkan ada tanggapan, ada pertanyaan. Baik, terima kasih Ustadz. Menarik topik yang tadi disampaikan terkait hal yang tidak boleh melampaui batas ya. Ada beberapa poin, kita sudah menyimak semuanya. Silakan ada yang bertanya atau memberikan komentar, boleh dipersilahkan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa? Pak Musa? Ya, betul. Oh Ustaz. ya, silakan Pak Musa. Tadi yang terakhir Pak Kiai bilang kan kalau benci jangan berlebihan. Terus biasanya kan kalau orang benci itu namanya udah benci itu ukurannya kan berlebihan, membedakan berlebihan atau enggaknya gimana tuh Pak Kiai? Itu aja Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan langsung, Tad. baik. Kalau memang kita harus membenci, bencinya itu sebatas yang menyebabkan kita benci. Misalnya apa? Saya benci sama dia. Kenapa? Karena dia pernah membohongi saya dalam satu hal. Ya, sebatas itu saja yang kita benci. Jangan semua hal dibenci. Lalu bahkan dibenci juga istrinya, dibenci juga anaknya. Bahkan kebencian itu dia tanamkan kepada istrinya sendiri, kepada anak cucunya. Jadi kebenciannya itu diturunkan ke generasi berikutnya. Sampai ada orang bilang bencinya sampai 7 keturunan. Untung saya keturunan ke-8 itu. Nah itu begitu. Jadi kalau tadi dalam perang saja, itu kan ada kebencian pada musuh. Ya kalau dia udah mati, musuh dia udah dibunuh, ya sudah selesai. Tapi kenapa masih dimutilasi, masih dicincang tubuh si mayat dan seterusnya. Begitu Pak. Ya, baik Pak Kiai. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Oh, Prof. Ganjar. Monggo Prof. Silakan. Masih di mute, Prof. Masih di mute. Mic-nya dibukain, Prof. Mic-nya. Masih di mute, Prof. Prof. Oh. Masih Mic-nya dibuka. dibuka, Kak Ul. Maul. Coba dibuka. Sudah saya ini coba. Oh, itu masih di mute. Masih di mute, Prof. Masih di mute. Bukain, Ul, bukain. Halo, Prof. Masih di mute. Masih di mute.
kameranya masih di off. Baik, baik. Ul, bisa dibantu nggak, Ul? Dari admin cuma bisa melakukan mute aja, Yuk, Kang. sudah. Oh ya, Nah. siap. Prof, silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Bandung nih sedang diskusi nih, Ustadz. Salah satunya adalah tentang khutbah Jumat yang kami anggap dalam beberapa hal seringkali berlebihan. Berlebihan misalnya di dalam menerangkan sesuatu. Jadi khutbah Jumat itu kadang-kadang sudah seperti seminar dengan referensi sana sini begitu. Jadi ini masalah ini. Sehingga ada beberapa teman mengatakan bahwa kalau kita survei gitu mungkin setelah sholat Jumat itu tidak ada sesuatu yang bisa didapat dibawa pulang. Karena yang disampaikannya sangat berlebihan. Jadi kami sedang berpikir untuk melakukan sesuatu yang to the point. Jadi contohnya aja lah mungkin ya, misalnya hari ini. Bahwa yang tidak boleh berlebihan itu adalah 1, tidak boleh berlebihan makan. 2, tidak boleh berlebihan hukum. 3, tidak boleh berlebihan dalam seksual gitu. Saya kira untuk beberapa jamaah ini clear gitu. Ya, jadi ketika itu kemudian diuraikan kembali, ditambah ini, ditambah referensi yang lain-lain, maka esensi yang hanya 3 itu ketika diturunkan menjadi 1, 2, 3, dan 4, itu kadang-kadang terlupakan oleh apa yang disampaikan secara dalam beberapa hal kita anggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Konsekuensinya misalnya dalam khutbah Jumat contohnya, ya tadi, bahkan kadang-kadang nih teman-teman nih kan sehingga dengan berlebihan menyampaikannya, misalnya ujung-ujungnya adalah waktunya menjadi panjang, substansinya menjadi hilang, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah ini yang sedang coba kami diskusikan ya, mungkin nanti ini ada contoh sajalah, contoh mungkin kita harus membedakan antara kajian begitu dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat to the point gitu. Saya kira itu mungkin Pak, mungkin Baik. minta pandangannya, tapi ya saya rasakan begitu. Mungkin hari ini juga contohnya saja gitu. Apakah memang harus diuraikan, harus dipanjangkan gitu? Atau mungkin cukup dengan satu contoh saja atau referensinya? Atau sebetulnya harus menjadi panjang sehingga terlupakan. Tadi saya juga lupa yang pertama itu apa gitu, yang berlebihan Dalam perang, Prof. dalam perang gitu kan. Ya, mangga nuhun Pak Ustadz. Terima kasih, Baik. Prof. Prof Ganjar, silakan. Ya, ini bahan evaluasi buat kita. Pertama, tidak semua orang yang sudah berkhutbah berceramah itu terlebih dahulu belajar ceramah dan khutbah. Ya mirip-mirip kayak kita di kampung main bola. Ya udah main bola. Ada berapa orang nih kita? Ada 20. Ya udah, lu 10, gua 10. Kan begitu. Udah, yang penting lari, yang penting berkeringat, yang penting gembira, apalagi tercipta gol. Itu nggak ada persiapan yang bagus. Coba kalau main bola sama pelatih, nah, beda lagi ceritanya. Itu. Yang kedua, karena dia belum belajar tentang bagaimana berbicara, maka dia bicara tidak punya tujuan. Kan saya suka mengatakan orang bicara itu seperti orang menempuh perjalanan. Yang namanya menempuh perjalanan ada tujuan mestinya. Meskipun ada juga orang sejalan-jalannya. Nah, itu khutbah ceramah yang kepanjangan itu namanya orang jalan sejalan-jalannya. Nggak punya tujuan, atau dia sebenarnya punya tujuan tapi lupa pada tujuan. Kenapa lupa pada tujuan? Dia tergoda oleh situasi lain. Saya mau ke Bandung, mampir dulu di rest area. Ke Bandung harus nyampe jam berapa? Harus nyampe jam 8. Saya berangkat habis subuh misalnya. Mampir di rest area. Mau makan, mau minum, mau buang air kecil atau buang air besar. Udah selesai makan minum, ternyata ada kawan lama mampir juga.
lalu ngobrol dengan kawan lama. Waktu udah jam 7. Nah, misalnya begitu. Udah selesai, udah mau hampir selesai ngobrol dengan kawan lama, datang lagi kawan lama yang lain. Akhirnya apa? Rapat di situ. Rapat kapan kita ngadain reuni kan gitu. Itu contoh saja, lupa pada tujuan. Oleh karenanya dalam konteks bicara, orang harus batasi dulu waktunya. Maka kalau saya mau ceramah, saya mesti tanya dulu tuh panitianya, berapa menit saya ceramah. Itu untuk sesuatu yang tidak jelas batasan waktunya. Misalnya ceramah maulid, penceramahnya ada 2, saya berapa menit? Saya tanya dulu. Udah, oh 45 menit Pak Ustadz. Udah 45 menit, menjelang 45 menit kan saya siap-siap mengakhiri pembicaraan. Saya dikasih kertas oleh panitianya. Kertas kecil. Biasanya apa? Tulisannya biasanya apa? Oh, biasanya Ustadz waktunya 3 menit lagi misalnya. Nah, Ternyata pernah juga saya ceramah, tulisannya bukan begitu. Pak Ustadz ceramahnya diteruskan. Penceramah kedua belum datang. Itu contoh. Jadi orang lupa pada tujuan sehingga dia berlama-lama pada satu hal lalu lupa pada hal yang lain. Berlebihan juga berarti dari segi waktu, dari sisi pembahasan, dari sisi bahasa. Ada juga orang berlebihan dari sisi bahasa. Dia lontarkan istilah-istilah yang orang situ nggak paham. Dia supaya kelihatan intelek. Dan seterusnya begitu. Nah, oleh karenanya mengingatkan menjadi penting, khotib harus diingatkan oleh pengurus masjid. Pak, khutbahnya 20 menit. Nah, gitu misalnya. Bahkan sudah ada tulisannya. Saya kalau naik mimbar di berbagai masjid, tempat sholat Jumat, itu ada tulisannya di situ. Khutbah maksimum 20 menit. Misalnya. Baik. Oke, terakhir. Ini ada, bukan terakhir sih, masih lama. Yang ini apa ya, chat ya Pak Ustadz. Ini dari Kang Kang Teddy. Kang Teddy Garnadi, ini Ketua KBPI Papua. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa indikator tidak berlebihan dalam Islam? Apakah sedang-sedang, tengah-tengah saja, pas saja? Mohon pedomannya dalam Quran dan hadis. Terima kasih atas pencerahannya. Silakan. Baik. Ya, apa yang tadi sudah kita bahas, itu kan dalil-dalil yang menyebutkan tentang kita jangan berlebihan. Ya, seperti tadi cinta jangan berlebihan, benci jangan berlebihan. Bahkan orang dalam sedekah itu juga jangan berlebihan. Kecuali kalau dirinya dan keluarganya siap. Kayak Abu Bakar, itu tidak berlebihan. Karena apa? Karena dia tahu keluarganya siap. Kalau kita kan tidak. Sehingga Abu Bakar berani mengeluarkan semua uangnya untuk diinfakkan. Kenapa? Karena dia seorang pedagang. Mental pedagang memang rada-rada beda dengan mental pegawai. Kalau pegawai baru gajian diinfakkan semua, dapat lagi kapan? Tapi kalau pedagang nggak masalah. Ya meskipun begitu, kita diajarkan jangan terlalu pelit, tapi juga jangan terlalu dermawan. Karena kalau terlalu dermawan nanti mengabaikan kewajiban yang lain berkaitan dengan harta. Dan keluarga kita tidak siap. Maka kita bisa mengukur sendiri. Saya ini seharusnya berinfak berapa? Misalnya begitu. Jadi dalam banyak hal kita harus menjaga keseimbangan yang tadi disebutkan dengan istilah tawazun. Tawazun. Nah, Islam itu sendiri agama yang menekankan kita untuk tawazun. Keseimbangan, jangan berlebihan. Baik begitu. Baik,
Makasih Ustaz, ini ada tugas ambil alih kendali nih. Baik, masih ada yang lain yang akan menambahkan atau mungkin mengomentari? Kalau tidak ada, mungkin saya mintakan langsung closing statement dari Ustaz Ahmad Dhani. Silahkan kalau masih ada yang mau bertanya. Ini di chat apa nih? Yang di chat. Ya, yang di chat ini saya nggak pakai laptop, jadi agak susah ini. Oh, ini pertanyaan tadi. Yang apa? Indikator tidak berlebihan. Ya, Ya, ya. kita itu kan ada aturan, ada ketentuan. Maka kalau bahkan ada contoh, maka kalau kita tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan ketentuan, dengan contoh, maka itu namanya kategori berlebihan. Siapapun orangnya tidak dibolehkan. Ketentuannya apa? Ketentuannya kita sholat 5 waktu. Sholatnya ada tumakninah. Kalau ternyata sholatnya kelamaan, misalnya karena bacanya panjang, lalu dia mengabaikan kewajiban yang lain, itu namanya berlebihan. Seorang imam itu juga pakai standar umum. Kalau orang jadi imam dalam sholat, pakai standar umum. Kalau dia baca setengah juz, mentang-mentang dia hafal, ya jangankan setengah juz, 2 halaman aja orang merasa sudah kepanjangan. Bahkan kalau imam menyadari, maka baca amma yatasa'alun saja itu dibagi 2. Rakaat pertama sampai ayat sekian, rakaat kedua lanjutannya sampai selesai. Itu saja sudah dianggap panjang oleh jamaah misalnya. Jadi disebut berlebihan apabila kita tidak menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan di dalam Islam. Maka puasa itu ada batasnya. Berbuka puasa yaitu maghrib. Wah, saya masih sanggup sampai jam 10 malam juga saya sanggup, ya nggak boleh, itu salah, berlebihan. Atau orang mentang-mentang sanggup berpuasa, tiap hari dia mau berpuasa, itu juga berlebihan. Begitu. Baik. Assalamualaikum. Ya, silahkan lanjut Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang berlebihankah jika kita membaca Al-Quran banyak begitu, misalnya satu hari sampai 30 juz begitu. Apakah itu termasuk berlebihan? Ya, Iya. terima kasih. Iya, itu berlebihan. Karena Nabi mengajarkan kita paling cepat 3 hari. Khatam itu paling cepat 3 hari. Sekalipun sanggup, nggak ada kesibukan lain. Ya urusan kita kan sebenarnya ada urusan lain. Harus berinteraksi kepada keluarga, harus berinteraksi pada orang lain, dan seterusnya. Harus istirahat, harus makan, minum. Sehingga orang tidak boleh berlebihan. Meskipun bulan Ramadan. Sehingga ya saya tidak tahu, memang ada ulama menghatamkan Quran sehari 2 kali. Jadi sebulan Ramadan bisa 60 kali misalnya. Ya saya tidak tahu landasannya apa. Sekalipun Ramadan nggak ada kesibukan apa-apa, masih ada kesibukan-kesibukan lain yang harus kita lakukan. Karena kita ini makhluk sosial yang kita harus berinteraksi dengan keluarga, dengan tetangga, dengan sahabat, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ini
umumnya tidak berlebihan. Yang ada adalah kekurangan. Baik begitu. Baik, Bapak Ibu jamaah Jumiah yang berbahagia, waktu sudah jam 6.57 ya, 3 menit lagi. Saya kira kita akhiri saja dengan mungkin Pak Ustadz akan memberikan satu kesimpulan atau closing statement dari acara pagi ini untuk bisa kita bawa pulang, kata Pak Prof. Ganjar tadi. Silakan, Ustadz. Baik. Agama Islam itu agama yang kalau memerintahkan kita, pasti di balik perintah itu ada kemaslahatan, ada kebaikan untuk kita. Dan ketika di dalam Islam kita dilarang, maka pasti di balik larangan itu ada mafsadat, ada kerusakan yang ingin dicegah oleh Allah. Maka kalau kita sudah berjalan dalam hidup sesuai dengan koridor ajaran Islam, niscaya kehidupan kita membawa manfaat, membawa maslahat, dan kalau kita tinggalkan apa yang dilarang, maka kita tercegah dari kerusakan, kemudaratan di dalam hidup dunia dan akhirat. Demikian yang saya sampaikan. Saya kembalikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menyimak acara kajian pengajian KBPI di Jumat pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sudah kita dengar, kita simak, kita amalkan bersama-sama, dan insya Allah Jumat yang akan datang kita bertemu. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul masjid. Semangat kalau melakukan. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, Kalau ada yang mau Kang Ahmad Baik, mengejak gimana? saya ini ya, lap, izin lap. Ya. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam ya. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ada Bang Mubin. Galak Mubin. Alhamdulillah. Lama kita tak bersua ini. Baik, pamit ya Bapak Ibu sekalian. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maul. Halo, Hey. Maul. Ada Bang Peri. Iya, Bang Peri. sehat Maul. Alhamdulillah. Aduh, udah diundang berapa kali baru sekarang hadir, gimana ini, Bang? Maul, lupa terus. Mantap lah Pak dosen. Siap lah Pak dosen, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak dosen nggak? Ini saya mau tutup dulu nih. Iyalah Maul. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum.